Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi. Mari kita ucapkan alhamdulillah setiap mengawali setiap aktivitas kita. Salawat dan salam tidak lupa pula terus kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Adapun yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah tentang dosa yang tanpa disadari terus mengalir. Apa itu? Yaitu dosa mempertontonkan aurat di depan publik, di media sosial ya. Membuka auratnya di tempat umum, di media sosial, yang mana itu direkam. Ya teman-teman. Contoh media sosial, contohnya televisi, Facebook mungkin, WA. Karena filenya itu selalu ada dan bisa diulang-ulang, diputar-putar kembali, kecuali filenya dihapus ya. Tetapi lebih daripada itu, catatan malaikat itu lebih rapi, lebih spesifik terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Akan tetapi akan banyak nanti yang menjadi saksi di akhirat. Salah satunya yaitu berasal daripada manusia, orang-orang berada di sekitarnya yang menjadi saksi atas perbuatannya. Kemudian jin juga menjadi saksi atas perbuatan kita, karena dia berada di mana-mana saja dan melihat perbuatan kita, sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Nah, jadi kita kembalikan, apa sih dosa yang tidak disadari terus mengalir, bahkan ketika kita berada di alam kubur pun terus mengalir? Yaitu ketika seseorang itu tampil di hadapan publik, direkam dan dapat dilihat oleh semua orang, bahkan yang bukan mahramnya pun melihat dia buka aurat. Nah, inilah dosa yang tanpa disadari terus mengalir, kecuali filenya dihapus. Bayangkan seseorang perempuan tampil di televisi tanpa menggunakan hijab atau penutup aurat kepalanya. Karena aurat perempuan itu berkisar seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tangan ya, minimal seperti itu. Kalau yang lebih apik itu ditutupnya lagi atasnya ya. Dan bahkan mereka bercadar meskipun ini tidak ada kewajiban untuk itu, tetapi mereka ingin menghindari fitnah daripada wajah. Nah, itu kalau tidak dihapus filenya, bayangkan seluruh dunia menyaksikan seseorang itu tidak menggunakan penutup kepala, rambutnya berurai, bahkan mereka pede dengan itu. Padahal mereka tidak sadar mereka sudah menanamkan sebuah dosa jariah bagi dirinya dan bagi suaminya apabila suaminya tidak memperingatkan dia tentang itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ada di antara mereka itu yang menjual kehidupan akhirat dengan dunia. Maksudnya mereka rela ya melanggar aturan agamanya demi untuk mendapatkan uang. Maksudnya mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi mereka, ya pasti digaji lah karena tampil di hadapan publik, tapi katanya dengan syarat tidak menutup kepala. Padahal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Islam ini merupakan aturan, pedoman hidup, pandangan hidup. Karena kalau hidup ini tanpa aturan, hidup ini akan semeraut. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah kalau tanpa ada tata tertib di dalamnya, maka siswa yang berada di sekolah itu akan bertindak sekehendaknya. Begitu juga dengan Islam. Hidup kita punya aturan yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini bagi orang-orang yang beriman merupakan penjara
maksudnya penjara itu kita dibelenggu dengan hukum-hukum syariat. Tidak bisa bebas bertindak di dunia ini, ada aturannya. Karena kalau kita bertingkah laku sesuai dengan hawa nafsu kita, ya rusaklah kehidupan kita ini. Kita mesti punya aturan, yaitu aturannya ada di dalam Islam. Kalau yang tidak beragama Islam, ya itu urusan mereka. Mereka buka aurat itu tidak jadi masalah, itu menjadi tanggungan mereka. Tetapi yang menjadi prihatin ini adalah orang Islam yang tahu kewajibannya menutup aurat, tapi mereka berani tampil di hadapan publik tanpa menutup aurat. Bayangkan jika 1000 saja orang yang nonton dirinya tanpa menutup aurat, bagaimana itu siksanya itu, pedihnya di akhirat. Jadi kalau bisa, kalau itu bertentangan dengan syariat, dahulukanlah agama, belakangkan kepentingan dunia. Kecuali misalkan orang meminta kita untuk tampil di hadapan publik dengan syarat saya menutup aurat. Kalau orang bersedia, ya silahkan, itu tidak jadi masalah. Bayangkan apabila tayangan tersebut setiap tahun diputar oleh orang lain, sedangkan kita tidak menutup aurat, dosanya terus berkelanjutan. Kalau bagi laki-laki ya juga seperti itu. Laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut, di atas. Pada itu tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi alangkah baiknya ditutupin. Tetapi kalau itu terbuka, otomatis kita membuka aurat kita dan disaksikan oleh banyak orang apabila kita tampil di hadapan publik. Jadi mari kita sama-sama terapkan, jangan sampai haibah, kewibawaan Islam itu goyah gara-gara perbuatan kita. Jadi apabila orang itu ingin menilai baiknya suatu agama, lihatlah kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Karena manusianya, penganutnya bisa saja salah. Jadi terkadang banyak orang yang beranggapan Islam itu tidak baik, karena bukan Islamnya yang tidak baik, akan tetapi penganutnya yang ikut ajaran Islamnya yang belum maksimal menerapkan apa yang ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Insya Allah kalau kita menerapkan Al-Quran dengan semampu, sebaik mungkin, insya Allah akan terpancar keagungan Islam itu. Islam itu indah kalau benar-benar diterapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Sekali lagi saya mohon maaf. Cuman saya prihatin dengan keadaan seperti ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dari video saya yang membawa perubahan bagi kehidupan umat Islam khususnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.